Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Umi Nadia sebagai supervisor. Saya Imas Ganasari sebagai coach. Saya Lulu Suraida sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Umi. Selamat siang. Siang Bu Umi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu dan tetap semangat. Oke, selalu semangat ya Bu Imas. Siap Bu. Dengar hari ini Bu Imas mau coaching ya? Iya betul Bu Umi. Ya, tapi sebelum melaksanakan coaching, Bu Imas, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang Bu Imas, tentang coaching yang dilakukan Bu Imas. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirtaka dan tentang penilaian ada kegiatan coaching pada hari ini. Kira-kira dalam kegiatan coaching hari ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Imas? Oke, makasih Bu Umi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada coach saya nanti yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Umi. Sekali. Kemudian untuk mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Imas. Mungkin kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya untuk coach saya nanti. Ya, kemudian ada satu lagi pertanyaan. Kira-kira indikator bagaimanakah tercapainya dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Imas dalam coaching ini? Oke Bu Umi, sebenarnya saya ingin sekali coach saya dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi dengan sendiri. Jadi saya hanya memantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya buat nantinya, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan ini sendiri. Ya, bagus sekali Mas. Demikian dulu untuk pertanyaan saya ini Mas. Karena sekarang ini Mas mau melaksanakan coaching bersama Kunci ya. Ya, selamat coaching dan semoga dalam coaching tidak ada kendala. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Bu Umi, terima kasih banyak atas supportnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Lulu. Mohon maaf Bu Imas, sebenarnya saya mau bertanya gimana keadaan Bu Imas hari ini. Alhamdulillah baik dan saya sedang free Bu. Ada apa ya Bu Lulu? Tumben. Ini Bu Imas, saya tuh dari kemarin itu ingin ngobrol dengan Bu Imas. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bu Imas tentang siswa saya di kelas Bu. Oh begitu. Pantas wajah Bu Lulu terlihat tidak semangat dan agak sedih terlihatnya Bu. Apakah ini mengganggu pikiran Bu Lulu? Betul Bu. Jadi di kelas saya itu terjadi kurang kondusif. Jadi pembelajaran itu tidak kondusif dikarenakan ada anak-anak yang mengganggu konsentrasi siswa yang lain dan mengganggu saya pada waktu pembelajaran itu. Oh gitu. Jadi sebelumnya ini izinkan saya untuk bertanya ya Bu, apa yang Bu Lulu harapkan dari percakapan kita nantinya ini Bu? Saya berharap nanti kegiatan pembelajaran saya di kelas kembali seperti semula Bu. Jadi saya sebelumnya mengajar itu ya tidak selalu kondusif sih, tapi pembelajaran itu berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang sangat mengganggu sekali konsentrasi dan saya mengajar pada waktu melakukan pembelajaran di kelas. Oh iya, oke Bu. Tadi Bu Lulu itu menceritakan bahwa murid Ibu ada yang tidak kondusif. Memangnya di kelas
kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi, baik itu konsentrasi siswa, teman-temannya, atau konsentrasi saya. Oke. Apakah Bu Lulu sudah menelusuri penyebab permasalahan terkait murid Bu Lulu ini? Sudah Bu, saya mengobservasi siswa tersebut dan saya menemukan bahwa anak ini mempunyai kebutuhan khusus yang dan harus kita berikan perhatian lebih. Kalau boleh tahu kebutuhan khususnya itu kategori apa Bu? Yaitu mempunyai kebutuhan khusus yang kalau memahami pembelajaran itu lama. Jadi dengan adanya kegiatan seperti itu, dia kadang diejek sama teman-temannya, terus kalau udah selesai tapi dia belum selesai itu dia dibully sama teman-temannya, dikata-katain seperti itu. Akhirnya si anak ini menjadi marah, tantrum, yang sebetulnya dia bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan itu, dia malah tidak mengerjakan karena tantrum, diganggu teman-temannya, dan teman-temannya itu semakin menikmati jika ada anak ini marah seperti itu. Tadi Ibu bilang lambat belajar ya, persoalan benar. Apakah diagnosa itu memang sudah ada keterangannya bahwa anak ini beneran berkebutuhan khusus dari rumah sakit mungkin, atau dari tim psikolog itu Bun, atau mungkin Bu Lulu bersama tim mendiagnosa sendiri tentang anak berkebutuhan khusus ini? Sekolah saya itu sekolah kecil Bu, jadi kami itu tidak ada guru khusus untuk mengadakan observasi dan memberikan bahwa anak ini berkebutuhan apa gitu. Tapi kami dari Dewan Guru itu menyimpulkan sendiri, khususnya saya pada waktu kita melakukan pembelajaran, kemudian saya ngobrol dengan anaknya, itu juga terlihat walaupun secara tertulis tidak, tapi secara kasat mata itu saya bisa merasakan bahwa anak ini mempunyai kebutuhan khusus, yaitu lambat dalam menerima pembelajaran. Oke, baik, berarti menurut pengamatan Bu Lulu bersama teman-teman di sekolah ya. Ya, Kalau boleh tahu Bu, apakah orang tua dari anak tersebut ini sudah mengetahui kondisi anaknya bagaimana di sekolah? alhamdulillah Bu, kami dari pihak sekolah dari awal itu sudah berkoordinasi dengan orang tua murid ya. Saya sebelumnya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menjembatani untuk kami dulu memanggil wali murid yang bersangkutan, dan yang didapat bahwa memang anak ini menurut keterangan orang tua tersebut, anak ini memang mengalami kebutuhan khusus, yaitu tidak terlalu lancar dalam menerima pembelajaran. Oke, baik. Jadi Bu Lulu ini merasa anak yang berkebutuhan khusus ini penyebab ketidakkondusifan dalam belajar di kelas ya Bu? Bukan hanya itu Bu, jadi mungkin itu pemicunya, tapi yang tambah semakin tidak membuat kondisi ini ya teman-temannya tadi semakin membuli, dan akhirnya nggak hanya anak yang berkebutuhan khusus saja, yang lain ikut menyebabkan kondisi pembelajaran tidak kondusif. Oh begitu Bu. Menurut Bu Lulu kira-kira penyebabnya apa ya? Mengapa teman-teman yang lainnya itu ikut senang kalau anak yang berkebutuhan khusus ini tantrum, malah anak-anak yang lainnya itu tidak merasa bersalah tapi malah senang? Menurut Bu Lulu itu kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Karena mereka menganggap bahwa itu gurauan, itu bukan termasuk bullying. Jadi dia itu karena hanya merasa bergurau, jadi senang seperti itu. Dia tidak teman yang tidak berkebutuhan khusus itu tidak merasa kalau dia sudah menyakiti orang lain. Oke, kira-kira kondisi yang ideal seperti apa sih yang Bu Lulu harapkan dalam pembelajaran di kelas Bu Lulu nantinya? Yang jelas seperti harapan saya di depan Bu, bahwa kelas saya itu kondusif dalam pembelajaran, kemudian belajar sesuai dengan minat bakatnya, kemudian juga mendapatkan
dengan rencana saya tuh saya berani merating tingkat keberhasilannya itu 7 Bu, karena masih banyak anak-anak yang belum menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu termasuk bullying. Oke, kalau begitu apa yang bisa Bulu lakukan untuk mengurangi tindakan bullying ini pada anak yang berkebutuhan khusus tadi untuk menerapkan bisa membangun situasi yang kondusif di pelajaran Bulu? Saya rencananya pada tahun awal ajaran baru besok Bu, itu kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang akan saya buat itu mencakup salah satunya yaitu tentang menghormati orang lain, sehingga anak-anak nanti belajar bagaimana menyayangi, mencintai, dan tidak membuli teman-temannya. Oke, bagus ya Bu, rencana yang sudah Ibu ingin terapkan dengan membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Jadi nanti anak sendiri yang membuat kesepakatan itu? Iya, saya dengan anak-anak nanti saya memberikan stigma kepada anak-anak untuk menyampaikan keinginannya, kira-kira apa aturan-aturan atau batasan-batasan yang harus dilakukan oleh siswa. Oke. Dalam membuat kesepakatan tersebut, apakah nantinya Bu Lulu ingin membuat konsekuensi juga terhadap kesepakatan kelas yang terbentuk nantinya? Mungkin ada Bu, jadi biar ada efek jerah dan anak tidak mengulangi hal yang sama, mungkin akan dilakukan konsekuensi yang diberikan, tetapi nanti konsekuensi yang membangun, bukan yang menghukum. Oke. Selain rencana yang akan Ibu lakukan tadi kan dengan membuat kesepakatan kelas ya Bu, apakah ada lagi rencana-rencana lainnya mungkin yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ada, ada. Saya akan lebih mendekat lagi kepada siswa khususnya yang berkebutuhan khusus secara personal, dan saya akan memberikan dorongan dan dukungan untuk belajar lebih baik. Selain itu juga saya akan tetap kolaborasi dengan orang tuanya, karena anak yang berkebutuhan seperti ini tidak hanya kita saja yang bisa melaksanakan membimbingnya, tapi kerjasama dengan orang tua, dewan guru, dan teman-temannya juga harus ditingkatkan. Oke, baik. Langkah-langkah yang Bu Lulu ingin terapkan sudah baik menurut saya, sudah jelas juga. Kira-kira Bu Lulu ini membutuhkan bantuan atau sendiri aja nih Bu buat langkah-langkah menerapkan langkah-langkah Bu Lulu nantinya? Yang jelas saya tidak bisa sendiri. Jadi saya perlu kolaborasi dengan tenaga sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan juga teman-temannya khususnya yang pada waktu pembelajaran harus bisa mengkondisikan situasi dan kondisi sehingga anak ini tidak menjadi tanggung. Oke, baik Bu. Oh iya Bu, kalau boleh tahu bagaimana kondisi orang tuanya, apakah sudah menerima bahwa anaknya memang spesial gitu Bu, atau sering melakukan kayak protes gitu, membuat anak-anak yang tidak nyaman, atau orang tua ini pasif atau aktif terhadap perkembangan anaknya di sekolah yang secara tidak langsung kita semua tahu bahwa kondisi anaknya ini kan spesial, ini jadi kebutuhan khusus. Bagaimana, kalau saya boleh tahu, bagaimana keadaan orang tuanya dalam penerimaan hal tersebut? Alhamdulillah, dengan kita berkomunikasi, kita duduk bersama ngobrol tentang segala sesuatu tentang siswa ini di kelas, orang tua bisa menerima, walaupun saya harus memberikan penjelasan dan bukti yang konkret sehingga orang tua ini tidak merasa disudutkan atas kesalahan anaknya, sehingga kami pihak sekolah itu memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Luar biasa ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan mana murid yang normal, mana yang berkebutuhan khusus ya Bu ya. Ya, betul. Oke, kalau boleh tahu kan Bu Lulu ini sendiri ya ngajarnya di kelas. Ya. Apa ada pendamping?
memberikan soal atau pertanyaan tes kepada murid-murid saya itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau yang memang berkebutuhan khusus, mungkin pertanyaan yang saya sampaikan atau yang berikan itu tidak serumit atau levelnya lebih rendah dari anak-anak yang biasa. Jadi kembali lagi kita melihat tentang kebutuhan anak itu ya Bu. Betul. Maksudnya dibedakan mana yang low, mana yang rendah, mana yang sudah tinggi, dibagi-bagi. Oke Bu, terkait tadi balik lagi ke rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira berapa lama Ibu membutuhkan waktu untuk menerapkan rencana-rencana yang tadi Ibu ingin terapkan? Oke, insya Allah nanti pada waktu tahun ajaran baru saya membutuhkan waktu untuk menyelami semuanya ini 1 bulan insya Allah Bu, untuk mengkondisikan dan menata kembali anak-anak ini biar mempunyai kemampuan diri atau kemauan sendiri untuk tidak membuli atau meledek teman-temannya. Baik, kalau tadi kan Bu Lulu sudah menjelaskan bahwa Ibu sudah melakukan komunikasi intens terhadap orang tuanya terkait kondisi anak ini. Kalau untuk teman-temannya di kelas gimana Bu? Apakah Bu Lulu sudah memberikan pengertian pada teman-teman bahwa teman kalian ini spesial need, berbeda dengan teman yang lainnya? Atau itu sudah dilakukan atau belum Bu? Sudah saya pernah coba Bu. Jadi saya sudah mencoba melakukan itu. Saya memberikan pemahaman kepada siswa saya bahwa perbuatan itu sangat merugikan orang lain. Jadi jangan sampai kita dalam melakukan segala hal itu kalau bisa itu bermanfaat, jangan sampai merugikan orang lain. Oke. Nah, setelah saya mendengar rencana-rencana Bu Lulu dan hal-hal yang sudah Ibu lakukan, itu kan sudah sangat baik ya Bu ya. Kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang jelas saya harus terus mengembangkan diri Bu. Jadi saya harus berusaha menjadi lebih baik lagi. Saya harus mempunyai pengalaman-pengalaman atau trik-trik yang saya gunakan untuk mengkondisikan situasi kelas dan menangani anak-anak yang memang membutuhkan perhatian lebih saya. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan lagi? Ada Bu. Jadi selain tadi yang saya sebutkan, saya juga membutuhkan dukungan khususnya rekan sejawat saya untuk misalkan pada waktu benar-benar anak-anak ini tantrum, anak yang berkebutuhan khusus ini tantrum dan tidak bisa terkendali, saya bisa minta tolong untuk menenangkan atau mendiamkan ketika dia benar-benar tantrum dan mengganggu. Apakah kan tadi Ibu bilang sudah pernah melakukan pendekatan personal ya Bu ya sama anak yang berkebutuhan ini. Tapi kalau secara bahasa apakah lancar Bu komunikasinya pada saat Ibu melakukan pendekatan personal itu? Kalau untuk bahasa karena dia memang mohon maaf mempunyai kebutuhan khusus gitu, jadi kadang apa yang saya sampaikan itu dia tidak paham. Jadi saya menanyakan apa nanti jawabannya itu lama dan tidak nyambung apa yang dia sampaikan ke saya. Oh, berarti sering, maksudnya jika ada permasalahan sering tidak tuntas gitu Bu? Betul. Jadi kalau di kelas itu tidak tuntas. Atau pernah maksudnya Ibu memanggil orang tuanya dan anaknya tersebut agar mungkin orang tuanya itu bisa menerjemahkan bahasa Bu Lulu ini ke anaknya? Atau orang tuanya juga kesulitan? Kalau untuk bahasa maksudnya pengucapannya itu jelas Bu, cuma pemahamannya, dia memahami pertanyaan yang disampaikan itu kurang memahami. Tapi kalau membaca, menulis, berbicara, aspek yang lebih terlihat ini apa Bu kira-kira? Kalau untuk membaca memang kurang lancar. Ya, untuk membaca kurang lancar. Kalau untuk berbicara semampunya anak itu ya bahasanya masih bisa dipahami, tapi kadang juga
bahasanya itu apa ya, bulat gitu loh Bu. Jadi ada saya juga tidak paham apa yang dia sampaikan. Oke, baik Bu Lulu. Setelah saya mendengar permasalahan dari Bu Lulu dan saya mendengar rencana-rencana dan apa yang sudah Ibu lakukan, itu menurut saya sudah baik. Tinggal Ibu konsisten ini dalam seperti yang tadi Ibu berkomitmen untuk mengembangkan diri, untuk lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan siswa Ibu. Semoga Bu Lulu dapat segera mendapat solusi ya Bu ya untuk permasalahan Bu Lulu ini. Karena kita sebagai gurunya hanya bisa berikhtiar dan mencoba semua cara, dan hasilnya itu nanti semoga kita menginginkan yang terbaik. Tapi tadi saya sudah mendengar rencana-rencana yang akan Ibu terapkan serta dukungan-dukungan yang Bu Lulu ingin libatkan, itu juga semoga nantinya bisa berjalan dengan baik. Kalau di sekolah rekan-rekan sejawat itu mendukung atau gimana Bu? Alhamdulillah Bu. Jadi ketika saya mengalami kesulitan menghadapi anak-anak yang tantrum itu, dan ketika saya minta bantuan, mereka segera membantu saya. Ya, izin saya bertanya satu lagi ya Bu. Boleh mohon. Pernah nggak Bu Lulu tuh ngajar di kelas itu didampingin sama rekan sejawat Ibu gitu? Pernah ya. Jadi pada waktu itu memang sebelum dari pagi datang itu, anak itu dari rumah sudah tantrum ya, juga ini sama orang tuanya diantar itu juga sudah nangis, juga ini diajak pulang tapi tidak mau, ingin tetap belajar tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi karena pas hari itu ada kegiatan olahraga, jadi saya ditemani guru olahraga dalam melakukan kegiatan. Kalau dari segi usia, apakah usia anak ini sama Bu dengan teman-teman lainnya? Sama Bu. Oh, Sama. Usianya sama. Berarti usianya sama dengan teman sepantarannya. Oke, kira-kira ada yang lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira cukup itu Bu yang saya sampaikan. Oke, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu sharing kepada saya? Ya, alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa didengarkan apa yang menjadi keresahan saya selama ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu telah menggali apa yang ingin saya lakukan di kelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan ke saya. Saya terima kasih ya Bu. Semoga nantinya rencana Ibu ke depan akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terutama Ibu juga nantinya harus bisa berkolaborasi ya Bu ya. Seperti yang kita tahu, kolaborasi ini sangat penting untuk demi tercapainya sebuah pembelajaran. Kalau boleh tahu Bu, sebelum itu bagaimana cara Ibu berkolaborasi sama teman-teman di sekolah? Selama ini saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman itu ya, ketika pada waktu saya melakukan pembelajaran dan bisa mengurus mahasiswa, saya minta teman saya untuk menemani, atau saya menyampaikan ke kepala sekolah bahwa memang anak ini mempunyai membutuhkan perhatian khusus, sehingga nantinya itu anak yang berkebutuhan khusus ini nantinya benar-benar akan mendapatkan pembelajaran yang baik, yang benar, dan dia pulang dengan membawa ilmu, bukan hanya bermain atau tantrum di sekolah. Ibu, saya doakan semoga permasalahan Ibu sudah tercerahkan ya, dan nantinya semua rekan, semua sekolah itu mendukung, teman-temannya anak ini juga mendukung, dan pembelajaran bisa segera kondusif seperti Ibu yang harapkan. Amin. Oke, semoga wajah Bu Lulu ceria kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu Iman, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya, sehingga saya menemukan solusi yang saya inginkan. Sama-sama Bu Lulu. Terima kasih Bu Iman. Terima kasih ya Bu Imas. Saya telah mengamati bagaimana Bu Imas melakukan coaching terhadap Bu Lulu tadi. Kalau menurut saya yang dilakukan Bu Imas dengan Bu Lulu tadi sudah sangat bagus Bu Imas. Terima
kasih Bu. Iya, sangat bagus sekali. Secara komunikasinya sangat komunikatif antara Bu Dimas dengan Bu Nini. Kemudian ini gimana? Saya punya pertanyaan lagi buat ini. Kira-kira ya Dimas, yang dilakukan Bu Dimas sebagai coach pada saat melakukan coaching koordinator, ya Bang? Ketercapaian yang diinginkan apa Dimas? Oke, saya ingin tercapainya alur kita itu secara jelas Bu, karena saya merasa kadang suka keliru urutan alur kita ini. Jadi yang saya ingin harapkan itu kompetensi saya memahami alur kita ini lebih baik. Iya, luar biasa sekali Dimas. Saya memberikan apresiasi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan Bu Dimas tadi. Menurut pengamatan saya, kegiatannya sangat bagus sekali. Bu Dimas sudah bisa memancing coaching untuk mencari solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Dimas yang berbobot. Kemudian Bu Dimas mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach tadi, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi menggiring, mengantarkan seorang coach untuk mencari solusinya, sehingga permasalahannya tersebut bisa menemukan jalan yang keluar. Bagus sekali Dimas ya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya Dimas. Boleh kan? Boleh. Jangan bosan-bosan Biar saya lebih paham. Iya. Pertanyaannya ya Dimas, sebagai kira-kira sebagai coach ya Dimas, kira-kira kompetensi apakah yang ingin dikembangkan pada saat melakukan coaching? Oke, sebagai coach ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena seperti yang kita ketahui, kita sebagai coach ini tidak boleh memberikan solusi kepada coach kita ini. Jadi bagaimana kemampuan kita ini dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu berbobot. Seringkali kita ini sering ngeblank gitu dengan mau tanya apa lagi, mau nanya apa lagi. Jadi di sini saya berharap saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach saya ini bisa menemukan solusi dari pertanyaan pemantik dari saya ini. Seperti itu Bu. Iya, benar sekali Dimas sebagai coach dan Bu sebagai coach yang jelas saat ini telah mendapatkan pengalaman baru ya Bu Dimas, bagaimana cara menerapkan coaching dengan alur tirta tersebut. Dan yang jelas sebagai pendidik kita dituntut untuk memiliki, untuk memahami coaching dengan alur tirta tersebut. Betul ya. Bisa kita lakukan dengan teman sejawat, dengan anak didik kita, sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dapat kita cari solusinya, tapi kita dengan cara kita tidak memberikan solusi langsung ya Dimas, tapi kita ajak untuk untuk mencari solusi, mencari solusi tersebut, sehingga mungkin kalau anak-anak lebih kreatif dalam berpikir, kalau teman sejawat mungkin kalau kita memberikan solusi, otomatis kan kesannya gimana ya? Kurang lengkap mungkin di hati teman sejawat. Tapi kalau kalau kita yang mematik sehingga teman sejawat kita itu menemukan sendiri solusi tersebut, mungkin lebih memahami ya Bu. Betul Bu. Iya. Ya Bu Mas, semoga sebagai pendidik kita bisa mengaplikasikan coaching dengan alur tirta ini ya. Urut-urutannya Iya, betul sekali, sehingga pembelajaran yang kita jalankan bisa berjalan secara kondusif dan kita bisa sebagai pendidik bisa menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh murid, kita bisa menghamba kepada murid, kita menjadi pendidik yang berkelanjutan. Mas, terima kasih Bu Mas saya telah mengamati Bu Mas, sangat bagus sekali, kerjasama yang bagus, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Oke, terima kasih juga Bu Umi atas arahan dan sharing-sharingnya di awal tadi sebelum saya memulai coaching, sehingga saya bisa menerapkan apa yang tadi kita sudah diskusikan di awal ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Kita sambil belajar ya Bu.
Siap, Bu. Ya, saya akan undur diri. Terima kasih Bu Mas atas